Kalimantan, ada lagi di keliling Indonesia. Ternyata seperti bapaknya, lebih gila dari bapaknya. Dan ini yang membuat mereka ini makin khawatir, semakin ciut dan gemeteran melihat Mas Gibran. Ini anak, ya santai sih, nggak usah kerjanya, nggak usah terlalu keras sih ngurusin Indonesia. Jadi harus dimakzulkan. Kalau nggak dimakzulkan bahaya, nanti kita susah ngalahin dia di tahun 2029. Susah ngalahin dia di tahun 2029. Itu yang ada di benak-benak pembenci Mas Gibran yang saat ini sibuk gibahin Mas Gibran untuk dimakzulkan. Teman tahu nggak kasus di Kalimantan? 2 kepala adat saja sulit untuk mendamaikan 2 suku yang berkelahi. Mas Gibran datang mendamaikan. Kenapa Mas Gibran diterima dengan baik oleh penduduk Kalimantan? Karena ketua-tua adat di sana sangat menghormati Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Loh, kenapa sih mereka menghormati Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi? Emang Pak Jokowi udah ngapain? Udah kasih mereka apa? Mereka diperhatikan. Perhatian yang tidak pernah mereka dapatkan sebelum-sebelumnya. Di Kalimantan itu sama dengan Papua. Jalanan itu, akses menuju kampung-kampung itu nggak diperhatikan oleh mereka selama berpuluh tahun. Hanya Pak Jokowi, satu-satunya presiden yang belusukan ke Kalimantan naik motor trail untuk ngecek gitu. Dan akhirnya dibangun Kalimantan, dan sekarang hampir setara dengan Pulau Jawa. Sekarang ada proyek pembangunan rel-rel kereta untuk pengangkutan batu bara, memudahkan mereka mengangkut dari daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh kendaraan. Dan ini merupakan anugerah bagi mereka. Dulu-dulu mereka, siapa yang mau mendengarkan keluh kesah mereka? Dan ketika ada Pak Jokowi, semua keluh kesahnya dijawab. Makanya ketika ada kasus di Kalimantan, Mas Gibran datang mendamaikan dengan cara gaya Gibran, duduk nongkrong, ngobrol gitu. Dan akhirnya mereka bisa kembali akur. Apa yang dilakukan Mas Gibran ini belum tentu bisa dilakukan oleh para mantan jenderal itu. Belum tentu bisa dilakukan oleh Anies Baswedan. Belum tentu bisa dilakukan oleh para penghujat Mas Gibran itu, yang orang-orang profesor itu, atau dokter Tipa yang setiap hari nyinyirin Mas Gibran itu. Belum tentu. Makanya saya bilang Gibran itu sangat hebat, ditakuti oleh mantan-mantan jenderal. Keberadaan Gibran ini membuat mereka seperti terganjal untuk menguasai Indonesia. Karena apa? Mas Gibran dari hari ke hari menciptakan sejarah baru buat pemerintahan Indonesia, di mana wakil presiden kelihatan bekerja. Yang kami lihat adalah gaya dia memimpin Indonesia. Ini kan kesulitan mereka untuk menghasut rakyat, memusuhi Mas Gibran, membuat para pembenci ini merekayasa berbagai macam isu dan fitnah. Gak bisa mereka menghasut rakyat membenci Mas Gibran, itu gak bisa. Itu orang-orang yang berkomentar buruk tentang Mas Gibran, itu buzzer bayaran. Kalaupun ada rakyat yang tidak dibayar, ya itu karena orang-orang bodoh yang mengikuti arus kebencian. Selebihnya buzzer, teman-teman. Silakan teman-teman cek di video-video saya yang membahas Mas Gibran, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu banyak sekali pendukung Mas Gibran yang meminta saya untuk terus mendukung Mas Gibran. Mereka mau Mas Gibran menjadi presiden. Kalaupun tidak di tahun 2029, nanti 2034. Mereka terus mendorong saya, Mbak DJ, ayo dong, kita disatukan agar Mas Gibran bisa menjadi presiden di 2034. Kalau 2029 kami dukunglah masih Prabowo Gibran, jangan ada yang lain, sampai begitu. Jadi gini, kalau ada orang ya, Ustadz, saya lihat itu Ustadz Felix bilang mana itu ya. Ustadz Felix itu bilang, kok tinggi sekali sih elektabilitas Prabowo itu sama Gibran, tinggi sekali 80%, kayak seperti Jokowi juga tinggi. Buktinya sekarang sudah pensiun banyak yang menghujat. Itulah Ustadz provokator menurut saya. Kenapa? Karena yang saat ini menghujat Pak Jokowi itu buzzer bayaran. Bos yang membayar buzzer itu sudah ketangkap. Buzzer semua, teman-teman. Jadi Ustadz saja tidak bisa membedakan mana pendapat rakyat yang asli, mana yang palsu, cuma buzzer bayaran. Harusnya dia percaya dengan elektabilitas Prabowo Gibran 80%, harusnya percaya. Kenapa? Kalau dia berpikir netral, tidak ada kebencian, harusnya dia percaya. Kenapa? Karena Prabowo Gibran memperoleh 58%. Dihitung
Hitung saja 58% itu.